Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warohmah dari KPI 6A. Saya akan membahas materi mengenai pengembangan dan peningkatan pelaksanaan dakwah. Pengembangan merupakan salah satu perilaku manajerial yang meliputi pelatihan yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan penyesuaian terhadap pekerjaannya dan kemajuan karirnya. Rasulullah SAW mendorong umat supaya selalu meningkatkan kualitas cara kerja dan sarana hidup, serta memaksimalkan potensi sumber daya alam semaksimal mungkin. Dalam dunia manajemen, proses pengembangan merupakan sebuah usaha jangka panjang yang didukung oleh manajemen puncak untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan pembaruan organisasi. Adapun prinsip-prinsip pengembangan dakwah. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan. Proses pengembangan keterampilan dai bertujuan untuk menentukan apa yang mereka ketahui dalam menyiapkan untuk terjun langsung ke objek dakwah. Kedua, membantu rasa percaya diri dai. Yang melatih akan lebih berhasil jika dai merasa yakin bahwa ia akan berhasil mempelajari suatu keterampilan. Ketiga, membuat penjelasan yang berarti. Dalam proses peningkatan pemahaman serta daya ingat selama pelatihan harus dibangun atas dasar pengetahuan. Keempat, membuat uraian pelatihan untuk memudahkan dalam pembelajaran. Jika diadakan pelatihan formal dan non-formal, maka sebelumnya mengajarkan sesuatu dengan pengetahuan harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai produser keterampilannya akan diajarkan. Kelima, memberikan kesempatan untuk berpraktis secara umpan balik setelah semua materi diberikan, maka hendaknya memberikan kesempatan untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan materi-materi yang telah disampaikan. Adapun agar para dai dapat menerjemahkan bakat dan kreativitas dan kemampuan para anggotanya setidak pemimpin dai melakukan hal-hal yaitu menghasilkan ide. Dalam sebuah organisasi, menghasilkan sebuah ide sangat tergantung pada manusia dan arus informasi antara organisasi dan lingkungan. Kedua, mengembangkan ide. Dalam proses pengembangan ide dan rangsang dengan konteks eksternal dan pengembangan ide dalam organisasi ini sangat tergantung pada budaya organisasi dan proses organisasi dakwah untuk itu sendiri. Ketiga, implementasi yang merupakan sebuah proses kreatif organisasi di mana terdiri langkah-langkah pengembangan yang dapat membantu dalam pemecahan serta menciptakan tindakan atau kegiatan kreatif dakwah. Adapun kelemahan pengembangan dai yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, pertumbuhan profesionalitas dianggap sebagai tanggung jawab individu dai, yang dimana masing-masing dai dituntut untuk tetap adaptif dengan belajar otodidak. Kedua, program pendidikan lanjut untuk para praktisi dakwah. Ini dapat dilakukan dengan menyekolahkan mereka sesuai dengan disiplin dan keahlian mereka pada instansi yang terkait. Ketiga, materi yang ada secara teoritis harus relevan dengan aktivitas dakwah sesuai dengan kehidupan umat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemimpin dakwah untuk mengembangkan kemampuan para dai dalam aktivitas dakwah. Yang pertama, pemimpin dakwah harus memiliki perencanaan dakwah yang cukup untuk melakukan perencanaan dan pelatihan. Kedua, menghadiri program pelatihan dakwah sendiri. Ketiga, menyediakan resources, bantuan logistik, serta prasarana lainnya. Keempat, membuat kebijakan-kebijakan untuk mengenali menghargai individu yang ingin berkembang.
Jadi, peningkatan dan pengembangan terhadap proses dakwah dapat dilakukan setelah diadakan penelitian dan penilaian. Terdapat jalannya proses dakwah secara menyeluruh serta suatu proses usaha selesai. Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan dakwah, terutama dalam menghadapi perubahan masyarakat yang sangat pesat dan kompleks, para pelaku dakwah, terutama pemimpinnya, perlu meningkatkan kemampuan manajemennya, sehingga penyelenggara dakwah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.